Selamat pagi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Wow. Demikian firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi saya ulang ya, ayat firman Tuhan ini saudaraku. Amsal pasal yang ke-16 ayat 32, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita ini, kita perlu yang namanya kesabaran. Sabar. Nah, kenapa? Karena memang sifat karakter yang sabar diperlukan, sangat dibutuhkan, dan sangat menolong untuk pribadi kita dan juga pribadi orang lain. Nah, maka dalam firman Tuhan ini bagaimana Amsal ini, kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo ini mengingatkan kepada orang-orang Israel dan juga kepada orang percaya masa kini untuk kita dapat memiliki sikap pribadi yang benar-benar sabar. Bahkan dikatakan di sini orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Luar biasa. Jadi orang sabar melebihi seorang pahlawan. Maka tema dalam renungan firman Tuhan ini saya berikan yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pahlawan artinya kita berbicara seseorang yang memiliki kemampuan di medan perang, memiliki suatu keberanian, memiliki karakter yang juga kuat secara fisik dan secara pribadi, memiliki sifat yang tenang, sabar. Nah, seorang pahlawan itu harus sabar, saudara. Kalau tidak sabar maka dia akan tertipu. Bisa saja dia akan terjerumus dan terjebak di dalam medan pertempuran. Nah, oleh sebab itu bahwa di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Nah, pahlawan itu adalah seorang yang bekerja sebagai penyelamat, sebagai penolong, sebagai orang yang berani, yang rela berkorban. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita, pribadi kita membutuhkan yang namanya sabar. Nah, mengapa kita penting memiliki sikap sabar di dalam pribadi kita, saudaraku? Yang pertama, bahwa sikap sabar ini adalah bagian daripada karakter Kristus Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sabar, pribadi yang tenang menghadapi segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat bahwa sabar itu adalah bagian daripada karakter Kristus seperti yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Kemudian kitab Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-4, Roma pasal 3 ayat yang ke-25, Roma pasal 9
ayat yang ke-32. Itu bukti bahwa kesabaran ini benar-benar itu adalah sifat karakter daripada Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang percaya Yesus Kristus, kita harus memiliki sikap yang sabar. Secara khusus untuk para hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani baik sebagai penginjil, sebagai pendeta, ya, dan sebagai guru pengajar dan dosen dan lain sebagainya, kita harus sabar karena kita menghadapi pekerjaan yang memang itu akan menantang diri kita sendiri. Kalau kita sabar, maka kita akan terjebak, kita akan gagal dalam pelayanan kita masing-masing, baik sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru, ya. Karena orang-orang yang kita hadapi itu lebih keras daripada kita. Maka sikap keras tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita kalahkan dengan sikap keras. Tetapi sikap yang keras kepala, sikap yang tidak sabar itu harus kita hadapi dengan sabar, ya. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap sabar itu adalah juga bagian daripada kasih. Artinya kalau kita sabar berarti kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Sikap sabar itu menunjukkan juga bahwa kita itu bijaksana. Kita itu bijaksana. Sikap sabar itu juga menunjukkan bahwa kita itu bisa menguasai diri kita, bisa mengontrol diri kita dari amarah. Nah, jadi amarah, terkadang kita lebih banyak marah emosi terhadap diri kita, terhadap orang lain, saudaraku. Tapi ingat, kita harus belajar bersabar. Di saat kita menghadapi suatu tantangan, suatu penderitaan, suatu masalah, kita harus sabar menghadapinya. Nah, sabar itu juga menunjukkan bahwa bagian dari sikap kita yang mengampuni, memaafkan. Sebagai contoh, ketika orang yang menyakiti kita, ketika orang membuat kita kesal, ya, membuat kita tidak nyaman, maka kita harus sabar. Kita harus mengampuni, memaafkan. Itu sikap sabar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabar juga adalah bagian daripada 9 Roh Kudus Tuhan, seperti yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 itu, bahwa menyatakan di sana bahwa sabar itu adalah juga bagian sifat karakter 9 pribadi Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus Tuhan, yaitu sabar, ya. Itu sabar. Nah, kalau kita memang memiliki sikap sabar, berarti kita memiliki kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita, ya. Orang yang suka marah-marah, emosional, itu dia belum dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sebab tidak ada kesabaran di dalam dirinya. Nah, kita harus, kepada siapa kita harus bersabar? Terhadap diri kita dan terhadap orang lain, terhadap keluarga kita harus sabar, ya. Terhadap musuh kita pun, orang yang memusuhi kita pun, kita harus sabar menghadapinya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita harus sabar, saudara? Yang kedua itu adalah bahwa sikap sabar itu bisa menolong diri kita dan juga menolong orang lain. Ketika kita sabar, maka kita mendatangkan suatu ketenangan dalam diri kita, kenyamanan, kedamaian di dalam diri kita, sukacita dalam diri kita. Demikian juga kepada orang lain. Kalau kita sabar terhadap orang lain, maka orang lain akan senang dengan kita, akan berdamai dengan kita. Berbeda kalau kita tidak bersabar. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, bahwa penting kita sabar, nah, bahwa sabar ini menunjukkan bahwa kita itu orang yang melebihi seorang pahlawan. Nah, sikap sabar ini juga membuktikan bahwa kita sedang hidup di dalam Kristus Yesus, kita hidup memiliki Tuhan, kita mempraktekkan pribadi Allah itu, karakter Allah di dalam diri kita dan orang lain. Dan tentunya kesabaran ini akan mendatangkan kedamaian, sukacita, dan keselamatan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.